Halo guys, kembali lagi di channel gua Putra Saktian. Di video ini gua akan meng-share ke kalian tentang settingan mikrofon di OBS Studio yang fungsinya itu untuk memaksimalkan device dari yang kalian miliki supaya suara yang dihasilkan dari mikrofon kita di OBS Studio itu lebih maksimal. Ya, meskipun dari kualitas suara yang dihasilkan saat ini atau yang dari settingan gua ini belum semaksimal kalau kita menggunakan sound card, karena kalau dari settingan ini ada beberapa kelemahan atau masih ada beberapa yang kurang maksimal, yaitu kalau kita mengucapkan huruf V atau huruf F itu masih terdengar sedikit noise, atau kalau kita bernafas juga kadang masih kedengaran lah, tapi setidaknya itu lebih maksimal kalau daripada kita menggunakan settingan bawaan dari OBS Studio. Karena kalau kita menggunakan settingan bawaan dari OBS Studio itu kadang suara kita tidak muncul, kadang suara kita terlalu terpendam. Karena OBS Studio itu kan terlalu mengutamakan untuk meredam noise. Jadi akhirnya seperti itu, kadang suara kita terdengar, kadang enggak. Maka di sini gua menggunakan settingan pribadi biar lebih maksimal hasilnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Yang pertama, seperti biasa, kalian masuk ke software OBS Studio kalian masing-masing. Gua asumsikan di sini kalian sudah ngerti lah bagaimana, sedikit tidaknya sudah ngerti settingan-settingan dasar dari OBS Studio. Di sini gua langsung saja masuk ke tutorial mikrofonnya. Jadi nggak usah bagaimana cara menambahkan mikrofon, kan kemungkinan besar kalian sudah mengerti semuanya. Oke, langsung saja kalian masuk ke bagian audio mixer. Kalian masuk ke bagian audio mixer, terus kalian cari mikrofon atau AUX, atau ada juga itu audio input atau apalah. Aku lihat ya, ada juga audio input capture. Jadi di sini gua menggunakan mikrofon. Sama saja, nanti intinya sama saja. Kalian klik titik 3 yang ada di sebelah kanannya. Pastikan mikrofon yang terbaca di OBS Studio itu sesuai dengan mikrofon yang kalian inginkan untuk disetting. Kalian masuk ke properties terlebih dahulu. Nah, baru kalian pilih di sini. Kalau kalian menggunakan mikrofon lebih dari satu, itu biasanya terdeteksi. Oh, ini ada mikrofon yang dari USB, ini mikrofon dari webcamnya. Biasanya webcam itu memiliki mikrofon. Di sini gua menggunakan mikrofon high definition audio device, yaitu dari headphone ini. Kalian pilih terlebih dahulu, baru kalian oke. Setelah itu kalian masuk lagi ke titik 3. Kalian masuk ke filter. Yang perlu kalian nyalakan di sini itu adalah kompresor, limiter, expander bukan expander mobil ya, expander untuk settingan mikrofon, sama noise suppression. Gain ini juga boleh kalian sertakan. Jadi kompresor, limiter, expander, noise suppression, dan gain. Bagaimana cara menambahkannya? Ya, kalian masuk ke icon plus di sebelah kiri, pojok kiri. Jadi kalian masuk ini, kalian pilihlah kompresor, limiter, expander, noise, sama gain. Oke, pertama kita masuk ke kompresor. Settingan yang perlu kalian samakan di sini itu adalah ratio attack sama release. Nah, untuk output gain dan threshold ini nanti kalian sesuaikan sendiri, karena biasanya masing-masing mikrofon itu memiliki settingan threshold dan output gain yang berbeda. Untuk ratio kalian gunakan 4:1. Biasanya kalau di settingan bawaan OBS itu 10:1. Kalian ubah menjadi 4:1. Itu untuk ratio. Untuk attack kalian ubah menjadi 2 milisecond. Kalau di settingan bawaan itu 6 atau berapa, lupa saya. Kalian ubah menjadi 2. Kemudian untuk release kalian ubah menjadi 100 milisecond. Ini ya yang settingan untuk 3 settingan yang perlu kalian samakan, yaitu ratio, attack, sama release. Nah, di sini gua akan
mengasih tahu apa pengaruh threshold. Nah, coba kalian dengarkan sendiri ya, dari video ini kalian dengarkan. Ini threshold min 6,50. Min 6,50. Coba gua geser ke kiri. Bisa kalian kira perbedaannya, bisa kalian dengar perbedaannya, dan mungkin kalian tahu mungkin mikrofonku pakai settingan ini aja. Ayo kalian dengarkan. Ini min 6,5. Ini min 35,10. Ini min 49,50. Jadi suaranya itu makin redam. Dengar apa enggak ya? Ini min 33. Jadi settingan gua, wah lupa ini. Min 6,5. Ini settingan gua min 6,5. Pokok segini lah, nggak terlalu banyak. Itu min 6,5. Itu pengaruh dari threshold. Untuk gain, ini juga menyesuaikan dengan mikrofon kalian masing-masing. Gua lihatkan perbedaannya. Kalau ini 14,8 di mikrofon gua, karena nanti kalian sesuaikan sendiri. Minus 4 tadi nggak ada suaranya. Ya. Itu perbedaan dari output gain. Guys, sampai sini kalian bisa samakan, yaitu ratio attack release thresholdnya bisa kalian sesuaikan dengan settingan mikrofon kalian sendiri. Kalian ubah-ubah. Output gainnya juga seperti itu. Oke, sedikit tambahan untuk threshold di bagian kompresor. Threshold di bagian kompresor ini gua baru ingat, itu fungsinya mengatur jika kalian bersuara pelan. Kan nggak selamanya kalian teriak-teriak di OBS. Kalau menggunakan OBS kan nggak selamanya teriak-teriak, kadang ngomong biasa. Nah, ini ngaturnya di threshold. Di minus berapa kalian kalau berbicara pelan, itu monitoring audio yang di bawah ini sampai di titik kuning. Coba gua bersuara pelan ya. Ini gua lagi bersuara pelan. Bisa kalian lihat ini monitoringnya sampai di kuning. Nah, ini monitoringnya sampai di kuning. Ini masih bersuara pelan. Lah, ini kalau sudah bersuara normal. Suara normal seperti ini. Ini kalau suara pelan. Ini suara normal. Ini suara pelan. Ini suara normal. Itu fungsinya threshold kompresor. Coba kalau gua ubah di minus 30 deh. Ini minus 30, gua bersuara pelan. Sepertinya masih bisa terdengar lah. Masih bagus kalau di minus 30. Ini bersuara pelan malam hari. Ini bersuara normal di malam hari menggunakan threshold min 30 untuk kompresor. Tapi gua masih suka minus 6,5. Masuk ke tahap nomor 2, yaitu limiter. Limiter di sini kalian bagian threshold itu cukup di minus 3. Sebelumnya itu minus 6. Ini maksudnya apa? Ini yang gua paham cuman ini, yang ingat cuman ini. Kalian lihat di apa ini? Istilah monitoring audionya. Kalau kalian pilih minus 6, berarti suara yang diredam oleh monitor ini itu maksimal di minus 6. Tapi kalau kalian ubah di minus 3, maka meskipun kalian teriak sekencang apapun, maka hanya mentok sampai di minus 3. Ini fungsi threshold di limiter. Kalian teriak apapun, ini hanya mentok sampai di minus 3. Itu fungsi dari thresholdnya. Kalau kalian di minus 6, berarti mentoknya hanya di minus 6. Tapi baiknya itu di setting di minus 3. Untuk rilis kalian gunakan 60 saja. Ini nggak usah diubah-ubah juga, nggak apa-apa. Selanjutnya masuk ke tahap nomor 3, yaitu expander. Kan mobil ya. Sama, expander dengan kompresor. Untuk ratio attack sama rilisnya kalian samakan, yaitu 4:2:100. Untuk thresholdnya ini juga menyesuaikan dengan mikrofon yang kalian miliki. Threshold di expander ini itu
untuk mengurangi suara selain suara kita, seperti ketikan ketikan keyboard, ketikan keyboard, atau suara kalau kita lagi mukul bangku seperti ini, atau suara klikan mouse. Itu mengaturnya atau cara ngaturnya itu di threshold expander. Coba kalian dengarkan kalau thresholdnya gua ubah-ubah ini sambil mukul meja ini ya. Semakin ke kiri dia semakin kedengaran suara selain suara kita. Ini sesuaikan dengan mikrofon kalian masing-masing. Berapa tadi nggak gue ingat. Pokok itulah, itu fungsi dari threshold expander. Ini untuk output gain, kalian dengarkan perbedaannya. Ini 4,8. Gua geser ke kiri. Nah, seperti ini perbedaannya. Suaranya seperti keredam. Kalau ini ke kanan, ini lebih menggema sepertinya. Itu output gain di expander. Ini 4,8A. Selanjutnya, jadi kalian samakan. Gak usah lama-lama video seperti ini, gak usah lama-lama. Cuman setting mic gak apain lama-lama. Selanjutnya untuk noise suppression. Noise suppression ini fungsinya untuk mengurangi suara nafas. Meskipun ini masih kedengaran ya, kadang masih kedengaran. Atau kalau gua ngomong F itu kayak ada anginnya lah, bukan kayak ada manisnya. Kalau ada manisnya Le mineral. Untuk metode kalian pilih yang low quality saja. Kalian pilih yang low quality karena kalau RN noise ini bener. Kalau dari OBS studionya katanya good quality, tapi ternyata hasilnya itu beda. Nggak terlalu bagus, malah lebih bulat kalau pakai speak. Kalian lihat bedanya. Ini pakai RN noise. Ini pakai RN noise. RN noise good quality more CPU usage. Ini pakai speak low CPU usage low quality. Suppression levelnya di minus 50. Kembali lagi, untuk noise suppression ini tergantung mikrofon kalian. Karena ada yang mikrofonnya sudah tertutup sama busa. Ini kan nggak ada busanya. Ini tergantung dari mikrofon kalian masing-masing, bisa kalian sesuaikan. Selanjutnya untuk gain, ini kan aslinya 0. Ini kalian ubah sama menyesuaikan mikrofon kalian atau menyesuaikan keadaan ruangan kalian. Kalau keadaan ruangan kalian ini sudah ada peredam suara, maka output gain itu 0. Kalau di 0 itu kemungkinan besar tidak pengaruh. Tapi kalau bagi kalian yang ruangannya masih menggema, output gain ini lebih baiknya ditaruh di minus. Ini kalian lihat kalau output gainnya gua geser ke kanan. Ini output gain mati nggak tuh sampai merah anjir. Selamat sakit telinga. Itu tadi kalau geser ke kanan. Ini geser ke kiri. Sorry guys. Itu gunanya output gain. Udah, itu aja settingan untuk mikrofon dari OBS Studio. Kemungkinan besar hasil dari settingan ini lebih baik daripada kalau menggunakan settingan bawaan dari OBS Studio, gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video yang tidak jelas dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.